Salam dan bahagia. Bersua kembali bersama saya Rama Prambudi Dikimara, host Forum Dewantara. Podcast ini diinisiasi oleh Dewantara Institute di bawah Yayasan Pusat Penelitian Pendidikan Kebudayaan dan Politik Dewantara. Pada perjumpaan kali ini, kami berkunjung ke Sanggar Anak Alam atau mungkin para pemirsa mengenalnya dengan Salam, sekolah yang ada di Niti Prayan, Yogyakarta. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah menerima kami dari Forum Dewantara. Kami terus paralel melakukan pengarsipan terkait dengan pendidikan di Indonesia, terkait dengan Taman Siswa. Saya sangat senang sekali. Ini mungkin kali kedua saya ke Salam. Nanti kami ingin mengetahui perjalanan panjang Salam membangun pusat belajar masyarakat ini, bagaimana proses ini menjadi banyak pihak menilai atau mencontoh menjadi satu bahan rujukan bagaimana proses pendidikan itu dijalankan. Terkait itu sebetulnya banyak pihak juga melihat, atau terutama orang-orang Taman Siswa melihat justru yang dipraktekkan di Salam inilah ajaran Ki Hajar, pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan dipraktekkan gitu. Nanti kita coba ulik sampai di mana proses itu terjadi. Mungkin sebelumnya saya ingin tahu dulu ini Salam ini kapan berdiri dan bagaimana bentuknya dan apa yang kira-kira pada proses itu yang bisa kami contoh gitu. Terima kasih. Jadi Salam atau Sanggar Anak Alam itu sebetulnya kami inisiasi dari tahun 1988. Tapi pada waktu itu tidak di Jogja ya, tapi di Banjarnegara. Ya. Persisnya di Kampung Lawen ya. Jadi kalau dulu Kecamatan Kalibening, tapi sekarang sudah ada pengembangan gitu ya. Jadi Kecamatan Pandanarum, ya, Kabupaten Banjarnegara. Nah, waktu itu saya menginisiasi di sana karena di sana banyak anak putus sekolah, kemudian juga pernikahan dini, dan yang paling mengejutkan itu di sana itu sebetulnya daerahnya subur, tapi banyak masyarakat yang hidup miskin. Nah, itu saya merasa bahwa ini pasti ada yang salah gitu ya. Kenapa gitu? Tapi di sisi lain banyak juga pengangguran intelektual gitu. Di kota-kota besar itu banyak juga pengangguran intelektual. Nah, sehingga kan ada apa dengan pendidikan yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, saya dengan latar belakang yang saya dulu belajar tentang Paul Freire gitu ya. Jadi waktu di sana saya belum mengenal Ki Hajar gitu. Nah, kemudian dari latar belakang yang saya punyai gitu ya, kemudian saya melihat bahwa sekolah ini seolah-olah tidak sesuai dengan kehidupan mereka gitu ya. Jadi seperti sekolah itu mencabut mereka dari akarnya gitu. Karena mereka tuh petani, kemudian kalau sekolah itu harus seragam, pakai sepatu, dan banyak hafalan-hafalan. Nah, sementara kehidupan yang real mereka kan mereka harus berkotor-kotor, harus ya menjalankan tugas sebagai petani kayak gitu ya. Sementara di sekolah itu nggak pernah disinggung gitu. Jadi semua basisnya hafalan kayak gitu. Nah, sehingga ada kesenjangan gitu. Nah, akhirnya saya merenungkan gitu, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Dan sebelumnya saya juga di Jogja itu saya ikut Romo Mangun di Lembah Code, dan itu juga banyak gelandangan-gelandangan itu ternyata asalnya dari desa gitu, urbanisasi. Betul. Nah, ini akhirnya saya selalu mendiskusikan itu dengan Romo Mangun juga tuh, apa yang bisa kita lakukan gitu.
Dan saya masih percaya bahwa pendidikan itu sebagai satu cara untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Tapi pendidikannya seperti apa gitu ya. Nah, ternyata di Lawen itu anak-anak yang kepengen belajar itu banyak itu. Jadi waktu itu ada 180 anak yang bergabung dan saya sendirian gitu. Nah, kemudian saya buat kelompok-kelompok seperti itu, terus mereka tak minta untuk mereka observasi di pasar, di ladang, kemudian di masyarakat, mengamati apa yang terjadi, kemudian sore gitu berdiskusi dengan kami gitu ya. Nah, yang di pasar menemukan ternyata aktivitas di pasar itu pedagangnya sebagian besar orang dari luar gitu ya, bukan dari Lawen sendiri. Kemudian mereka tuh mengatakan petani tetapi ternyata sayuran juga beli gitu. Nah, kemudian juga yang di ladang mereka menemukan ternyata masih banyak lahan-lahan nganggur gitu ya, lahan-lahan tidur. Nah, di masyarakat, nah ternyata angkatan kerja itu semua pergi ke kota gitu ya, mereka jadi buruh-buruh bangunan, ya buruh pabrik kayak gitu. Nah, yang tinggal orang tua, makanya kenapa ini jadi sawahnya tidak terbengkalai. Ya jadi terbengkalai, kemudian sayuran juga akhirnya beli. Nah, dari situ kemudian kami mulai mendiskusikan dan mencari apa sih solusinya kayak gitu. Nah, akhirnya mulai muncul sekolahnya itu juga mulai dari mereka melakukan pengamatan tadi gitu ya, apa yang terjadi, kemudian yuk kita cari solusinya apa. Nah, karena ini anak-anak, kemudian saya suruh lagi, coba kamu lihat gitu loh. Makanan-makanan atau jajanan yang ada tuh apa. Nah, ternyata jajanannya juga pabrikan. Nah, ketika jajanan pabrikan, kemudian apa yang tersisa di situ? Sampah juga. Jadi akhirnya sampah ngotorin sungai apa. Nah, jadi belajarnya seperti itu gitu. Jadi belajar hadap masalah gitu ya. Nah, itu selama 6 tahun kami di sana. Kemudian saya merenungkan dan sebetulnya sekolah saya itu ya di Lawen itu gitu ya. Sampai akhirnya saya merumuskan yang pas tuh apa, karena masalah-masalah yang esensial tuh apa. Jadi pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah, itu yang kami angkat supaya relevan dengan kebutuhan anak gitu. Betul. Karena menjawab kondisi. Iya, nah ketika kami waktu itu di sana mendampingi anak-anak yang mereka ada juga yang sekolah, nah mengerjakan PR, melihat itu ternyata banyak pelajaran yang sebetulnya tidak relate dengan kehidupan anak gitu ya. Misalnya anak-anak kelas 3 itu harus belajar tentang otonomi daerah, kebijakan publik yang kayak gitu-gitu. Untuk apa gitu ya? Dan basisnya memang hafalan gitu loh. Kalau misalnya mencangkok tanaman ini itu ukurannya berapa dan mereka hanya lihat di gambar kan, jadi sehingga kalau mereka lihat yang sesungguhnya nggak ngerti gitu loh. Nah, dari situ sehingga saya oke lah sekarang kita bicara masalah mungkin dari itu tadi ya, pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya, ini masalah yang sangat dekat dengan kehidupan anak. Dan pangan itu karena di sana waktu itu sebetulnya orang tuh makannya nasi jagung. Nah, dan mereka memang penghasil jagung gitu ya. Tapi karena di sensus ekonomi itu dikatakan kalau makan nasi jagung itu prasejahtera. Kategorinya. Ya, sehingga orang berlomba-lomba pengen makan beras. Ya. Nah, sementara beras tuh harganya 3 atau bahkan 5 kali lipat harga jagung. Nah, sehingga ini ada proses pemiskinan juga gitu ya. Dan orang kenapa harus beras? Karena beras mereka nggak bisa nanam padi di sana. Kalaupun tumbuh itu nggak bisa optimal gitu ya, karena memang yang cocok itu memang jagung gitu. Nah, dari hal-hal sederhana seperti itu gitu ya, kemudian orang juga meninggalkan makanan-makanan lokal. Misalnya lebaran gitu tuh yang ada yang kue-kue yang basisnya terigu, yang kalengan, yang apa, yang sekalian bikin sendiri basisnya terigu. Nah, itu akhirnya kami jadi bahan pelajaran gitu ya. Terigu asalnya dari mana, terus mereka harus belanja kemana. Nah, kalau misalnya wajik, jadah, nah itu bahannya dari mana? Oh, beli di petani, kalau ini belinya di sini. Akhirnya orang paham gitu loh, oh ini uang asal ya. Mereka kerja di Jakarta, bawa uang ke desa, tapi lari ke sana lagi gitu loh. Nggak ada uang beredar di desa. Nah, jadi dari situ akhirnya kami mulai mengedukasi masyarakatnya. Sehingga pendidikan nggak mungkin hanya anaknya aja. Sehingga masyarakat juga butuh diedukasi. Nah, waktu itu saya baru sampai di situ ya. Kebetulan kami pulang ke Jogja karena dulu saya di Code. Saya nengok ke sana, saya menemukan buku stensilan itu
Dan itu hasil pulungan sebetulnya. Terus saya baca-baca, loh kok bagus, saya bilang, oh boleh nih saya beli gitu. Nggak usah dibeli, aduh dipakai aja Jeng, kayak gitu kan, orang sana bilang gitu. Tak lihat, nah ternyata itu buku tentang ajaran yang pemikiran Ki Hajar gitu ya. Mulai ada trisentra, kemudian pendidikan yang windu-windu gitu ya. Jadi ada windu pertama, windu kedua, windu ketiga harus seperti apa. Dan pendidikan itu harus melibatkan seluruh ya keluarga, masyarakat, itu harus menjadi kesatuan gitu ekosistem pendidikan. Ya, nah setelah di Jogja saya mulai menerapkan itu gitu. Ya. Saya kebetulan mencari tahu ternyata ada filosofi yang selalu dipegang oleh Salam itu, mendengar saya lupa, melihat saya ingat, nanti tolong dikoreksi, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya kuasai. Ya. Gimana itu bisa menemukan filosofi itu dan sebetulnya arahnya kemana? Ya itu sebenarnya ada gium kuno ya, itu mungkin dari Cina kalau nggak salah ya. Nah itu karena saya sudah merasakan dan sudah, kalau mendengar saya lupa itu kan memang kalau sekolah yang sekarang itu kan sekolah seperti mendengar itu, ya, betul. Mendengar paling banter tuh melihat karena ditulis di apa kita melihat. Makanya mendengar saya lupa, melihat saya ingat. Nah menemukan sendiri itu saya kuasai gitu ya. Kalau melakukan itu memahami, menemukan sendiri saya kuasai. Nah itu sebetulnya kan Ki Hajar banget gitu ya. Betul. Jadi Ki Hajar itu bagaimana mengantarkan anak itu menemukan pengetahuannya sendiri. Nah jadi itu yang akhirnya ya cocok gitu loh dengan ini. Mestinya pendidikan tuh seperti itu gitu ya. Bagaimana anak itu mengalami. Nah kalau kita itu memberikan hafalan, ini kan penemuan orang lain. Pengetahuan yang sudah orang lain menemukan gitu ya, kita hanya menghafal saja dan itu tidak akan menjadi sesuatu yang dia ingat gitu loh. Nah ketika itu menemukan sendiri, makanya kenapa di sini riset, dan itu kan pengalaman saya di Lawen tadi, ternyata anak-anak tuh ngerti gitu loh sebetulnya ketika mereka tahu masalahnya dan ayo kita kupas bareng. Nah itu mereka memahami gitu loh, oh akhirnya apa yang harus kami lakukan. Nah makanya di Salam itu kami tidak lagi menggunakan pendekatan mata pelajaran, tetapi kami menggunakan pendekatan riset gitu ya. Tapi jangan membayangkan riset seperti di mahasiswa ya, harus ada hipotesa, ada ini teorinya siapa, bukan. Tapi riset di sini bagaimana anak itu punya sesuatu atau objek yang mereka tekuni sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan itu gitu ya. Makanya kami riset itu kemudian kami pendekatannya dengan alur belajar gitu ya. Nah itu melakukan, kemudian ungkap data, kemudian menganalisa, dan akhirnya dari analisa itu baru bisa menyimpulkan. Dan ini akan terus ya, jadi daur belajar gitu ya. Daur belajar itu. Nah sehingga kita misalnya anak kelas 1, 2, dan 3 itu kan kita di sini masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, tetapi kami mengajarinya bukan dari yang abstrak gitu, bukan dari 1 tuh seperti ini, 2 seperti ini, bukan itu. Kalau misalnya membaca juga bukan dari alfabet yang A, B, C, D, E, F, G, itu bukan itu. Tapi dari apa yang kamu suka, kamu tertarik gitu. Misalnya ada yang tertariknya binatang peliharaan, misalnya kucing, ya sudah dia belajar membacanya mulai dari kucing gitu ya. Nah seperti itu contohnya, misalnya oh kucing makan apa gitu, makan ikan misalnya. Nah ya udah mulai dari situ gitu, berapa kali sehari dikasih makan. Nah baru mulai nanti ketemu angka, ketemu huruf gitu ya, ketemu istilahnya apa, kalau misalnya belajar itu menulis itu bisa menulis angka, menulis huruf itu berarti nanti membaca, menulis angka, berhitung. Nah, jadi hal-hal yang sederhana dan keseharian gitu ya. Sehingga orang tua itu tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau sekarang ini kan juga ada anggapan kalau wah orang tua tuh sudah nggak bisa mendampingi belajar karena mata pelajaran sekarang itu udah berat-berat gitu ya, sehingga orang tua itu merasa tidak mampu ikut gitu loh. Akhirnya cuma proses menitipkan anak saja ke sekolah gitu kan.
Nah, kadang-kadang sekolah juga bilang, wah tapi orang tua tuh nggak kondusif, nggak mau diajak kerjasama. Ya karena nggak tahu Betul. kalau kami tuh mau terlibat itu di mana gitu ya. Jadi kalau di sini itu orang tua betul-betul jadi mitra gitu ya. Iya, iya. Dan malah justru pendidik yang pertama dan utama. Betul. Nah, ya, tidak hanya sekedar mitra gitu. Jadi kita mengembalikan lagi bahwa orang tua itu punya peran yang sangat penting gitu Berarti ya. porsi Tripusat Pendidikan itu betul-betul dipraktekkan, dijalankan iya, gitu kan. Iya. Nah, kalau di Salam kan pamong atau guru itu kan disebut fasilitator ya. Iya. Jadi di taman siswa itu kan ada istilah menghamba kepada sang anak. Iya. Nah, peran fasilitator itu sampai di mana prosesnya untuk membersamai anak itu maksudnya di kelas itu seperti apa? Ya. Nah, jadi kalau fasilitator itu juga berperan sebagai mentor Oh. dan juga ya fasilitator itu gitu ya. Nah, fasilitator itu kan memfasilitasi. Jadi yang diutamakan ya anak gitu loh. Jadi menghamba kepada anak itu ya di sini kami praktekkan seperti itu gitu ya. Betul. Jadi misalnya kayak tadi anak itu belajar dari binatang peliharaan misalnya tadi ya, kucing gitu ya. Nah, jadi bagaimana si fasilitator ini bisa, kan kepinginnya juga nanti dari belajar kucing itu anak ini nanti bisa membaca, bisa berhitung seperti itu. Nah, dari situ itu apa gitu ya. Nah, kita yang ngepoin, yang bertanya, kemudian bukan mengarahkan, tetapi kita lebih merangsang anak ketika dia senang kucing itu apa yang dilakukan. Iya. Ya. Memantik. Ya, memantik gitu ya, jadi memfasilitasi. Nah, kemudian dari situ tadi membawa anak, misalnya anak kelas 1 itu dia harus menguasai hitungan misalnya sampai 50, kalau misalnya udah satu tahun itu sampai 100 misalnya. Kemudian huruf itu paling tidak dia sudah menguasai minimal 20 kata. Nah, kemudian membuat kalimat sederhana. Nah, basisnya dari itu. Dari dia senang kucing tadi, bahkan tidak hanya 100 ya kalau angka. Misalnya dia beli makannya di mana, makan kucingnya, harganya berapa. Nah, itu kan malah udah ribuan. Betul. Tidak hanya 100 gitu ya. Jadi betul-betul menyiapkan anak ini secara tidak langsung kan peneliti-peneliti kecil itu gitu ya. Nah, dan ini ibunya di rumah kan juga, ibu nanti tolong ya kalau anaknya misalnya mau nanti kalau beli pakan misalnya anaknya diajak. Nah, belinya di mana? Anaknya bisa cerita. Nah, dengan cerita itu anak bisa tahu kosakata kan. Betul. Oh, saya beli ikan di tempat di warung apa. Nah, misalnya. Oh, saya beli di pasar misalnya. Saya ke sana bonceng ibu naik motor. Nah, jadi fasilitator ya tugas akhirnya dia menanyai gitu ya, apa yang kamu lakukan, kapan, di mana, bersama siapa. Nah, dan itu mulai dituliskan observasi itu. Iya. Nah, jadi kalau anaknya kalau yang kelas 1 kan dia lagi belajar itu ada jurnal yang besar yang ditulis di situ. Oh, si A misalnya melakukan apa, ditulis bareng. Ada misalnya mereka mulai nanam gitu ya, misalnya nanam apa, bayam gitu. Nah, misalnya bayam. Nah, kita juga nulis bayam. Kan misalnya satu kelas kan 15 ya. Jadi kan juga 15 objek riset. Ya. Nah, tapi kami kalau satu kelas 15 itu fasilitatornya 3. Nah, jadi satu mentor itu 5 menti gitu ya. Sehingga kita bisa berinteraksi lebih detail gitu ya. Tapi bukan sehari-hari kita membicarakan riset itu aja enggak ya, karena juga riset itu kan lebih banyak dilakukan di rumah. Sehingga setiap anak itu punya jatah 2 atau 3 kali dalam seminggu itu mentoring gitu ya. Jadi dia mengungkapkan data tadi. Jadi setelah melakukan mengungkap data, kemudian ada setoran ke mentornya. Ya, dicatat kayak gitu. Nah, kalau sehari-hari itu kita membicarakan tentang kesepakatan, kemudian tugas bareng, mereka punya piket kelas, ada yang membersihkan ruang, ada yang di kamar mandi, ada yang menyapu, ada yang ngasih makan ayam, ada yang masak nasi. Nah, itu sehari-hari itu giliran tugasnya, gitu ya. Iya.
eh pemirsa, kalau disimak dari tadi sebetulnya yang paling menarik dari Salam itu adalah berbasis risetnya itu. Iya. Kita ingin tahu ini dilakukan dari mulai usia berapa, dan kalau saya boleh tunjukkan, ini adalah buku-buku yang tidak semua sebetulnya yang Ya, itu di display di sini. Jadi ada beberapa buku-buku ini hasil riset kecil, tapi ketika ada para peneliti pendidikan yang mau melakukan pendalaman terhadap riset anak-anak ini, saya kira ini sangat bahan atau materi-materi yang sangat besar sekali manfaatnya untuk riset lanjutan gitu ya. Bagaimana proses anak bisa melakukan riset kecil yang dibukukan, dan seharusnya sih ada riset-riset lanjutan dari misalnya para peneliti pendidikan. Kok bisa Salam, anak-anak kecil saja bisa memproduksi pengetahuan segini banyak gitu. Saya bisa perlihatkan judulnya Misteri Penculikan Aktor Teater gitu kan. Ini novel anak. Iya, novel anak. Ditulis oleh anak kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ada lagi buku Memindah Dapur ke Halaman. Ini ada ilustrasinya juga di dalamnya. Bukunya kecil-kecil, tapi ini sangat menarik. Dan saya kira tidak banyak, apalagi sekolah negeri ya, yang memproduksi pengetahuan sebanyak ini dan istilahnya apa ya, original gitu ya. Karena yang seperti ini kan menjadi barang langka hari ini ketika anak-anak itu justru kesulitan menuangkan idenya, gagasan-gagasannya. Jangankan menuangkan gagasan, menuangkan apa yang pernah dibaca saja kan sekarang agak sulit. Bisa baca tapi tidak mengerti apa yang dibaca, itu perkara hari ini. Ada juga ini yang menarik, saya coba ilustrasikan beberapa. Sekolah Menengah Suka-Suka. Ini SMA, ini produksi SMA. Ya. Menarik sekali ini. Ada lagi ini Friska dan sekolah barunya. Pasti bercerita tentang sekolah yang menarik. Itu anak SMA yang dia tertarik dengan psikologi, kemudian dia riset di anak kelas 3 dan 4, terus dia menuliskan buku itu. Dan sekarang kuliah di psikologi. Hasil dari meriset? Ya, meriset yang kelas 3 dan 4, terus dia menuliskan buku itu. Friska dan sekolah barunya. Bahkan begitu, ada periset yang melakukan riset dan jadi buku gitu ya. Dan ini, itu kolaborasi karena temennya yang satu itu seneng lukis, kemudian temennya yang memberi ilustrasinya sama temennya, terus dia yang menuliskan. Jadi di sini ada selalu kerjasama gitu ya. Jadi sekolah itu memang bukan untuk bersaing tetapi bekerja sama sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya. Dan di sini hampir semua buku itu kerjasama, ada yang siapa yang bikin ilustrasi, siapa yang siapa yang menjadi layouter, siapa editor kayak gitu. Oh, menarik. Iya. Itu orang tua murid yang menulis. Judulnya Sekolah Bisa Semerdeka Ini, narasi warga komunitas Sanggar Anak Alam. Ini yang menulis orang tua murid. Orang tua murid. Ya. Tentang situasi sekolah di sini gitu ya. Jadi makanya Sekolah Bisa Semerdeka ini itu dia menggambarkan bahwa dia menemukan ruang di sini gitu ya. Jadi mulai dari bagaimana menentukan makanan sehat untuk anaknya, bagaimana keluarga dilibatkan dengan ada sekolah berkunjung ke rumah-rumah gitu ya. Ada pasar ekspresi, ada pasar simbok, itu ditulis di situ. Jadi pengalaman real yang ditemukan oleh orang tua dituliskan di situ. Jadi makanan bergizi tidak ditentukan negara gitu ya? Oh, tidak. Nah, ini juga satu buku kebetulan juga saya sempat membaca. Ini sangat menarik juga, Sekolah Tanpa Jurusan. Nah, ini fasilitator yang dia kan punya jurnal juga. Nah, akhirnya jurnal itu dijadikan buku ya. Jadi dari banyak sisi sebetulnya ini sudah lengkap ini. Ada ditulis oleh fasilitator, orang tua, murid, ada juga ada murid ditulis.
Lalu ada kenangan bermain di Sanggar. Itu Ini satu kelas itu satu kelas yang nulis yang ya. diproduksi satu kelas. Kelas Ini 4 kalau nggak ini perlu ada yang melakukan riset terhadap hasil riset ini. salah. Ini anak TA. Ini TA. Kalau kami Taman TK Anak. itu kami nyebutnya Taman Taman Anak. Anak. Ya, Oke. jadi yang sampai usia 6 tahun. Judulnya Taman Anak Bercerita. Ini banyak ilustrasinya juga nih. Ini anak-anak melukis gitu ya, karena kan anak TA belum bisa menulis ya. Betul. Jadi dia menggambar, berimajinasi. Nah dari imajinasinya itu mereka menceritakan pada orang tuanya dan orang tuanya yang menarasikan gitu. Nah sehingga ini kerjasama antara orang tua dan anak gitu ya. Sehingga orang tua tambah yakin gitu, oh ternyata anakku tuh sekalipun belum bisa membaca, tetapi bukan berarti dia nggak belajar gitu loh. Dia bisa berimajinasi dan justru imajinasi itu justru hal yang lebih penting toh daripada Betul. bisa menulis Dan lebih yang cepat. penting hari ini juga ini jadi jembatan anak atau orang tua berkomunikasi dengan anaknya Ya. kan. Itu yang paling Ya. penting. Yang hari ini mungkin banyak peneliti juga menyoroti hal tersebut. Ya. Ada keterputusan komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi anak dibiarkan berkomunikasi dengan Gadget. gadgetnya, orang tuanya juga sama gitu. Ya. Jadi komunikasinya akhirnya di grup WA keluarga. Ya. Nah, itu yang terjadi. Lalu ada Taman Anak Ya, Bercerita. karena ini setiap tahun kita iya, ini menerbitkan edisi, ya. Jadi edisi ini edisi 1, edisi selanjutnya. 2 kayak gitu. Nah, ini yang menarik. Praktik membuat tahu. Nah, ini malah kelas 5 ya. Anak kelas 5. Jadi di satu dia kelas praktek. ini Iya. bikin. Ya, jadi satu kelas itu kadang-kadang ada beberapa buku gitu ya. Ada bahkan yang risetnya kuburan, itu akhirnya dia menulis belajar di balik memedi. Ada juga tapi nggak kebawa ke sini. Aduh. Ini cuman beberapa, tidak semua karena tidak bisa dibahas satu-satu. Mungkin satu saat lah kita agendakan, kita bahas satu-satu. Nah, ini saya dan 2 Nggih. fasilitator yang menulis ya. Ini sekolah apa ini? Ya karena kan dulu sering kalau orang datang sekolah apa ini, akhirnya saya jadikan judul buku aja. Betul. Jadi jawabannya silakan dibaca, begitu kan? Akhirnya memudahkan, mempercepat juga gitu akhirnya. Jadi baca saja ini. Iya. Lalu ada Kami tidak seragam. kami tidak seragam. Nah ini yang justru jadi jawaban bahwa kalau sekolah hari ini atau dari mulai Republik ini ada, sebetulnya sekolah itu didorong untuk seragam. Iya. Nah, ruang belajar alternatif seperti Salam ini justru menekankan ini gitu. Iya. Justru tidak seragam karena kebutuhan anak, kemampuan anak juga berbeda-beda. Iya. Nah, jadi ini kumpulan hasil riset dari kelas 1 SD sampai SMA. Nah, itu kita bukukan dan ini justru kita launching itu pas pandemi itu gitu loh. Jadi orang-orang berkoar-koar bahwa lost learning, terus sekolah jadi bingung. Kami justru merayakan gitu karena meyakinkan orang tua, oh ternyata orang-orang pada bingung, kita ternyata udah terbiasa karena memfasilitasi anaknya di rumah bersama orang tua itu sudah menjadi hari-hari, Sudah habit lah ya. Ya sudah jadi habitnya, sehingga ketika pandemi itu justru kami menerbitkan buku gitu loh. Kalau yang lain kebingungan, kami menerbitkan buku. Iya. Ini buku pertama. Buku Bapak. Ya. Ini yang edisi Sekolah pertama. Biasa. Oh, Sekolah biasa saja. Sekarang nggih. udah direvisi, Betul, udah betul. cetakan ke-8 sekarang. Sudah cetakan ke-8. Ya. Ya itu juga karena kan banyak orang yang bilang sekolah berbasis apa, yang international school, yang apa, akhirnya kami buat sekolah biasa saja gitu. Tapi kesimpulan saya cuma satu, luar biasa ini. Luar biasa. Ini patut jadi bahan renungan bersama sebetulnya. Kalau saya melihat misalnya nggak perlu jauh-jauh lah di Taman Siswa. Kalau menurut Ibu Wahya ini karena kebetulan juga kan di wanita Taman Siswa ya. Yeah. Kira-kira kalau Taman Siswa hari ini terus melihat, kalau saya melihat bagaimana caranya Taman Siswa bisa saling bercermin gitu ya, saling bercermin dalam proses
mendidik anak ini gitu? Ya sebetulnya memang mau nggak mau kita harus kembali ke ajaran Ki Hajar gitu ya. Karena Ki Hajar sendiri mengkritisi ketika pendidikan itu dikerdilkan, ya menurut saya dikerdilkan menjadi sekolah gitu ya, sekolah. Ya sekolah saja. Makanya kenapa Ki Hajar juga menyebutnya bukan sekolah kan, Betul. taman gitu ya. Taman. Dan itu banyak perguruan. syarat-syarat yang mesti dilakukan kayak gitu. Dan Ki Hajar sudah mengatakan bahwa pendidik yang utama dan pertama itu orang tua gitu ya. Betul. Karena kasih sayang orang tua itu nggak bisa digantikan oleh apapun gitu kan. Betul. Nah sementara ini Taman Siswa justru tidak menghidupi itu gitu. Karena Taman Siswa terjebak dengan kurikulum nasional. Padahal kan sebetulnya harusnya kita justru mempengaruhi kurikulum nasional gitu loh. Dan itu sudah ketika yang diagung-agungkan itu hanya kecerdasan saja, itu Ki Hajar sudah mengkritisi. Betul. Itu hanya akan mendidik orang menjadi individual gitu ya. Dan sebetulnya sekarang ini kita sudah merasakan sudah hasilnya seperti apa gitu ya. Karena pendidikan itu mesti holistik gitu ya. Betul. Jadi cipta rasa karsa itu ya benar-benar harus digarap gitu kan. Dan pendidikan itu tidak hanya milik satu orang, karena pendidikan itu ya kalau kita, makanya kan Ki Hajar mengatakan tertib damai gitu, selamat salam dan lahir bahagia. dan batin, salam dan bahagia gitu ya. Betul, betul. Nah bahagia itu kan bukan Kebahagiaan personal. kebahagiaan personal gitu ya, dan ini mesti melibatkan banyak orang gitu ya, ada tertib damai di situ. Nah ini tuh semakin tergerus gitu ya, pendidikan yang sekarang ada itu sebetulnya lebih tidak jauh berbeda dengan pendidikan kolonialisme dulu gitu ya. Betul. Ya hanya menyediakan buruh-buruh gitu, bukan menggali potensi setiap anak. Padahal kan Ki Hajar sudah mengingatkan bahwa ya guru itu hanya sebagai pamong taman, juru taman gitu kan, yang tidak bisa menentukan jagung mengubah jagung menjadi padi gitu kan. Jadi bagaimana jagung itu punya tempat yang baik sesuai untuk tumbuhnya gitu ya, dan sehingga menjadi jagung yang berkualitas kan kayak gitu. Betul. Nah tempat menyemai ya, sekolah itu tempat menyemai gitu kan. Nah itu ya harus dihidupi kembali gitu. Dan Trisentra itu sebenarnya nggak bisa ditawar. Sekarang ini kan sebetulnya kenapa banyak juga, waktu itu tahun berapa ya, itu kan ada penelitian dari KPK atau dari ICW, saya lupa, pokoknya dari yang koruptor, yang urusan korupsi kayak gitu loh. Yeah. Nah itu koruptor-koruptor sekarang ini kan semakin muda gitu ya. Betul. Nah itu ternyata sebagian yang melakukan korupsi itu orang yang sebetulnya tidak selesai dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya ya dia mungkin menjadi obsesi dari orang tuanya, atau misalnya oh kamu harus sekolah yang sekolah bagus, kamu harus memilih jurusan yang ini, pekerjaan yang ini. Mungkin secara finansial, secara kedudukan dia menemukan, tetapi dia tidak bisa menemukan jati dirinya, kemerdekaan dirinya, sehingga pelampiasannya ya bisa dengan korupsi, dengan kejahatan yang lain gitu ya. Nah itu saya lupa tahunnya berapa, tapi itu ada kesimpulan seperti itu gitu ya. Dan saya juga awal-awal salam itu ya, itu tuh banyak curhatan-curhatan dari orang tua yang mengatakan, ya aku tuh sebetulnya secara finansial, secara kedudukan udah mapan, tapi aku tidak menjadi diriku sendiri gitu loh. Dan aku tidak ingin anakku mengalami hal yang kayak aku ya. Makanya kenapa dititipkan, maksudnya diproses di salam yang menganut memerdekakan anak kayak gitu. Nah dan juga sekarang banyak anak-anak yang sebetulnya kesepian gitu, karena orang tuanya sibuk gitu ya, kemudian hidup dengan gadget gitu ya. Mereka misalnya dari sekolah kemudian les, kemudian ketemu dengan orang tuanya itu nggak ada interaksi yang berkualitas gitu. Yeah. Nah salah satu cara kenapa kami tetap dengan Trisentra itu, mau nggak mau orang tua tahu perkembangan anak day to day, ada komunikasi dengan anak gitu ya.
dan ada bonding gitu ya. Bonding. Dan sehingga anak itu mendapatkan kehangatan gitu. Nah, ketika anak tidak menemukan itu, ya itu tadi pelampiasannya jadi macam-macam gitu. Betul. Nah, sehingga ketika kami juga tidak melarang di sini anak tuh pegang HP gitu ya. Tapi mereka lebih memilih berinteraksi dengan teman-temannya daripada dengan HP gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya bilang, "Bu, ini minta tolong anak saya masih di situ nggak?" Karena kadang-kadang kalau dijemput itu belum tentu mau pulang gitu kan. Betul. Dari tadi tak telepon tapi nggak diangkat. HP-nya di dalam tas, Bu. Ini memang masih ada di sini, tapi baru main sama teman-temannya kayak gitu loh. Nah, jadi sampai kayak gitu. Jadi oke lah, kita nggak bisa menafikan ya itu kemajuan teknologi. Tetapi kan kita nggak boleh justru disetir oleh teknologi gitu loh. Bahwa kita ya tetap harus yang menjadi yang memanage itu loh. Ada kesepakatan yang dibangun gitu ya. Jadi anak-anak juga dia merasa aman, merasa nyaman, dan dia juga bisa menolong dirinya sendiri gitu ya. Betul. Jadi anak di sini misalnya masak nasi masih bisa, masak bikin sayur masih bisa, bikin jajanan sendiri kayak gitu. Itu masih bisa gitu. Bahkan ketika nggak ada listrik masak pakai areng atau pakai kayu di sini masih ada, masih bisa gitu ya. Jadi anak-anak tuh sering banget camping gitu ya. Kalau yang camping bareng itu memang 1 tahun sekali gitu ya. Tapi anak-anak itu ada libur kayak gitu ya mesti kemah, mesti apa kayak gitu. Kadang-kadang cuma kemah di depan rumahnya siapa, di halaman simbahnya atau siapa. Nah itu masih bisa. Sehingga benar-benar bagaimana sih manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah itu betul-betul kita jalankan gitu. Ya, menarik. Yang ingin saya ketahui sebetulnya ini kan tantangan sebagai sekolah atau dianggapnya kan sekolah alternatif. Itu sekarang posisinya gimana? Jejaringnya sampai di mana hari ini? Kita pengen. Kalau jejaring itu sih sebetulnya kami banyak sekali ya. Jadi hampir semua universitas di Jogja ini kan setiap semester tuh mengirimkan mahasiswa ke sini gitu ya. Ada yang mereka tuh observasi, ada yang KKN, ada yang mereka mau bikin skripsi kayak gitu tuh. Hampir semua universitas, tidak hanya di Jogja sampai di Solo, dan ini sekarang ini ada dari UNESA dari Surabaya gitu ya. Ada bahkan dari berbagai negara gitu ya. Belum lama ini ada 8 universitas di Amerika datang ke sini. Nah, sebelumnya juga dari Jerman ke sini, dari Finlandia, kami dari banyak negara gitu ya. Wakil Menteri Pendidikan Finlandia pernah juga berkunjung ke kami, bahkan di sini sampai sebulan. Duta Besar Australia pernah juga ke sini, dan kami dulu pernah ada volunteer dari Australia itu ada 7 tahun atau 9 tahun ya di sini, berganti-ganti gitu ya, setiap tahun ada. Dan yang terakhir kenapa mereka menarik diri yang dari Australia, waktu itu kan mereka meminta kami mengangkat mereka menjadi konsultan, dan itu saya nggak mau. Saya bilang kami orang Indonesia dan ini yang saya yang mendirikan, saya nggak mungkin cari konsultan yang orang Australia yang mungkin nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi negara kami gitu ya. Saya bilang bahwa kita ini sama-sama negara besar, kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau mau di sini silahkan jadi volunteer, tetapi bukan kedudukannya bukan konsultan. Nah, tapi setelah itu pelan-pelan mereka menarik diri, dan ya monggo aja silahkan gitu loh. Jadi kami nggak mau juga seperti itu gitu ya. Jadi ada independensi pengelolaan. Ya, saya kepingin seperti itu. Juga funding gitu ya. Ya kami banyak ditawari juga waktu itu. Karena suami saya kan juga kerja di mereka konsultan di funding. Tapi kenapa Salam nggak mengambil itu gitu ya. Nah itu juga salah satu yang saya belajar dari Ki Hajar juga gitu ya. Jadi ada balas budi kan pasti kalau misalnya pasti ada mau-maunya juga gitu. Jadi saya nggak mau. Sehingga Salam benar-benar jadi sekolah mandiri itu dari tahun 88 saya merintis sampai tahun 2018 itu baru kami menerima yang dari pemerintah gitu. Ya karena sebetulnya kami pengen menata dulu seperti apa sih gitu loh, dengan yang kemandirian kami gitu ya. Nah setelah yang online itu ya kami
baru akses yang BOS itu baru mulai tahun 2018. Sebelumnya kami betul-betul menjadi sekolah mandiri, dan justru dengan itu kami bisa lebih merdeka mengelola sesuai dengan cita-cita kami gitu loh, dengan visi misi kami tanpa direcoki oleh siapapun gitu. Betul. Nah, ini sebetulnya saya mau masuk ke bagian itu karena Salam ini bukan hari-hari ini ya, banyak orang melihat ini praktek baik dari pemikiran Ki Hajar. Makanya saya ingin scan DNA-nya nih. Scan DNA itu mau nggak mau saya harus balik ke asas. Saya buka asas ya. Jadi kalau menurut Taman Siswa dalam asasnya ini yang tahun 30 itu, di Taman Siswa itu ada hak seorang untuk mengatur dirinya sendiri. Tadi Bu Wahya sudah menyampaikan bahwa di independensi dan kemandirian pengelolaan itu sudah dilakukan gitu. Artinya tidak bergantung pada donor atau pendanaan asing atau luar katakanlah, atau siapapun yang mau membantu yang justru mengikat gitu kan. Artinya secara DNA asas ke-1 checklist gitu ya. Lalu kita cek dalam pelajaran itu di Taman Siswa itu mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Menurut Ibu Wahya, praktek baiknya ini di Salam, bagaimana memperlakukan anak didik ini menjaga agar anak didik ini menjadi manusia merdeka itu gimana? Ya itu tadi, dengan mereka memilih sesuai dengan ketertarikannya. Belajarnya itu, jadi tidak dibebani. Kalau yang sekolah pada umumnya itu kan anak menyesuaikan program sekolah. Betul. Ini ada sekian mata pelajaran, kamu harus ikut ini gitu ya. Nah di sini kan enggak. Kamu belajar kayak tadi saya katakan misalnya, belajar dari kucing, belajar dari bayam, belajar dari masak soto, belajar dari membuat kerajinan misalnya. Betul. Silahkan, nggak apa-apa seperti itu. Tetapi kami nanti yang tugas fasilitator tadi kan juga ditanyakan ya, tugas fasilitator ngapain. Nah ini yang mengelaborasikan ini mana ya yang belajar matematikanya di mana, bahasa Indonesianya di mana, IPA-nya di mana, geografinya di mana, dari apa yang mereka dipelajari anak-anak gitu. Dan ini saling kamu belajar kucing, kamu belajar bayam, ini belajar kerajinan, ini nanti belajar masak soto. Akhirnya semua menjadi belajar bersama gitu. Jadi anak juga menjadi mitra belajar kayak jadi gitu. Ensiklopedia berjalan. Ya. Jadi misalnya 15 anak, kemudian itu menjadi pelajaran bersama. 15 subjek. Ya, 15 objek riset. Ya. Nah, kalau di luar kan mata pelajaran apa. Kalau ini justru kamu belajar tentang jamu, kamu belajar makanan, kamu belajar ini, kamu belajar ini, menjadi pembelajaran bersama. Nah, itu tugasnya fasilitator. Nah, fasilitator akhirnya jadi anak nggak perlu, yuk sekarang jam ini belajar matematika, bukan kayak gitu. Karena kan juga otak itu nggak terpetak-petak kayak gitu ya. Jadi ini mengalir gitu loh. Ketika kamu belajar tadi kucing tadi, kamu bisa tahu jenis makanannya apa, belinya di mana, harganya berapa. Nah itu udah belajar apa aja coba? Belajar jarak, belajar tempat, belajar jenis gitu ya, belajar harga. Nah, udah macam-macam gitu. Komplit gitu. Nah itu kan anak menemukan itu tadi, dia merdeka belajar. Belajar itu tidak ditekan gitu ya, jadi muncul dari keinginannya, bukan dari kamu harus. Betul. Jadi tidak hanya mementingkan pelajarannya. Kalau di sekolah kan mementingkan pelajarannya. Betul. Dia belajar tapi nggak terasa. Nggak terasa gitu ya. Betul. Lalu kalau di Taman Siswa, menurut asas Taman Siswa itu yang keempat, yang ketiga tadi sudah disampaikan. Apa yang keempat ini tentang pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil dari rakyat. Artinya bagaimana proses pemajuan tentang pengajaran rakyat umum itu. Dalam artian gini, kan istilah Ki Hajar itu mendidik anak itu mendidik rakyat. Nah kalau di Salam cara pandangnya gimana?
apakah dari Trisentra itu sudah sekaligus, atau ketika siswa atau anak didik ini diajari itu mempersiapkan masa depannya dengan cara salam gitu, gimana? Ya kan kami juga risetnya itu kan kontekstual gitu ya. Nah jadi yang dekat dengan kehidupannya. Nah kan Ki Hajar juga mengatakan bahwa belajar itu harus sesuai dengan kehidupan dan penghidupan. Betul. Nah sehingga ya kami mulai belajar dari apa yang ada di sekitar kami gitu ya. Dan kemudian tadi dengan pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah itu di sini kami bagaimana makan sehat, pangan sehat, itu anak juga tahu berasal dari mana. Dan ini juga kalau pangan itu berarti juga hubungannya dengan kesehatan gitu ya, dengan lingkungan, dengan sosial budaya. Nah itu menjadi satu kesatuan gitu. Kalau kita ngomong satu, ya itu sudah semuanya gitu. Makanya anak-anak juga makan itu ketika ini sudah jadi nasi. Nah nasi ini berasal dari mana? Dari beras, gabah, padi yang nanam siapa? Petani. Nah sehingga anak juga tahu rantai makanan itu, rantai pasoknya juga. Rantai pasoknya, kemudian siapa, dari apa yang dilakukan ini, jasa-jasa dari apa yang ada sampai di depan mata kita itu tuh siapa saja gitu loh. Sampai tukang masak kita harus berterima kasih, kepada pedagang kita berterima kasih, kepada petani kita berterima kasih. Jadi ngedongke gitu loh misalnya. Jadi makanya kenapa kami juga menolak MBG gitu ya. Itu karena prosesnya, karena di kami itu makanan tidak hanya sekedar bergizi, tapi juga kita tahu dari mana berasal dan bagaimana membudidayakan, kepada siapa kita berterima kasih. Nah itu ada hubungannya gitu. Tidak sekedar menyediakan makan. Makanya di sini sejak kami mendirikan itu, makanan sehat itu sudah menjadi komitmen kami gitu. Dan masyarakat akhirnya ini juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan gitu loh. Nah, jadi kenapa kita juga di sini ada pasar Simbo, ada pasar Senen Legi, ada pasar Ekspresi. Itu dalam rangka itu juga gitu. Nah, kita nggak mungkin kalau misalnya sekolah, makanya kurikulumnya kan juga harus ada ya, Trisentra tadi. Kurikulum dengan masyarakat seperti apa, kurikulum dengan orang tua seperti apa, kurikulum anak seperti apa. Nah, itu kami desain gitu loh. Sehingga pendidikan ini tidak hanya anak, tapi juga tadi masyarakat, juga orang tua. Kita mengedukasi bareng-bareng gitu. Dan bagaimana pergerakan ini kemudian juga mempengaruhi pergerakan ekonomi gitu. Jadi membangun sekolah ini sekaligus membangun ekonomi kerakyatan gitu. Kalau di Taman Siswa itu kan ada istilah keluarga suci. Nah, itu juga terkait dengan alumni-alumni yang sudah keluar dari wilayah perguruan. Di Salam ini bagaimana menempatkan alumni Salam terkait dengan ekosistem di Salam sendiri? Ya, jadi kami tuh ada namanya OAS ya, Organisasi Anak Salam. Ada kemudian ada For Salam, itu Forum Orang Tua Salam. Dan OAS ini yang Organisasi Anak Salam, ini kan tidak hanya juga anak-anak yang masih aktif di sini, tapi juga alumni itu juga ada yang jadi kakak pendamping kayak gitu ya. Dan anak-anak di sini tuh bilang, aku nggak usah dibilang alumni lah, kita sedang belajar atau sedang riset di tempat lain gitu ya. Jadi ikatan kami itu sangat kuat gitu ya. Bahkan tidak hanya orang tua, bahkan dulu tuh misalnya ada tetangga yang mengantar gitu ya, ngantar anak sekolah, yang diantar sekarang udah nggak di sini, itu pun masih ada di sini gitu ya. Jadi dan kami tuh selain ada program yang reguler gitu ya, itu ada namanya kelas minat. Dan kelas minat itu diinisiasi oleh orang tua murid dan alumni gitu. Nah jadi di sini ada aikido, ada masak, ada teater, ada musik, ada menggambar, ada jadilan, ada berapa sih tadi saya fotografi gitu ya. Ada sekitar 13 atau 14 itu ya, itu kelas minat. Nah, itu sebagai ruang perjumpaan dan sekaligus kita jadi memberi ruang kepada anak dan orang tua mengekspresikan diri gitu loh.
Sebetulnya kan setiap orang tuh butuh panggung ya. Betul. Nah, jadi orang tua juga kita kasih panggung, masyarakat Iya, kita kasih orang tua panggung. juga dengan keunikannya sendiri-sendiri Iya, gitu ya. Iya, iya. Betul. Sampai semua nih ya, misalnya kalau di sini kan ada mural-mural ya, itu juga karya orang tua dan juga anak-anak kemudian direspon orang tua. Jadi di sini tuh bener-bener apa ya, orang tua itu jadi tulang punggung lah gitu ya. Itu ya istilahnya kalau banyak orang mengatakan ya Salam itu seperti homeschooling yang terorganisir gitu. Harapannya gimana? Ini kalau melihat Salam hari ini saya kira luar biasa. Perlu banyak pihak yang melihat eksistensinya dan tidak hanya melihat tapi juga bisa menduplikasi begitu ya, melakukan proses duplikasi praktik baik yang dikerjakan oleh Salam. Tapi saya ingin mendengar kira-kira harapannya yang masih belum bukan belum tercapai, tapi keinginan dari Bu Wahya sebagai pengelola atau ini kedepannya gimana kira-kira? Ya saya sebenarnya kepinginnya ya Salam ini semacam laboratorium gitu Laboratorium. ya. Dan ini bisa diaplikasikan di banyak tempat. Sehingga banyak anak-anak yang akan menemukan jati dirinya gitu ya. Ini sebetulnya sangat luar biasa gitu ya. Setiap anak itu tadi ya ketika kita memberi kemerdekaan gitu ya. Bahkan tuh ada ya anak SMP itu yang sekarang sudah menulis novel itu ada 8 novel. Dan itu mereka udah menemukan dirinya sebagai antropolog kecil. Jadi dia tuh waktu kelas 5 SD dulu, dia minta izin 2 bulan menjadi volunteer di Banda Neira. Dia kelas 5 loh ya, kelas 5. Kemudian di sana itu dia malah justru ngajar di kelas 6 gitu, di sekolah di Banda Neira. Pulang dari sana dia menulis buku tentang Banda Neira. Itu kelas 5. Kemudian dia ke suku Naga. Nah, di suku Naga di sana live in selama seminggu. Kampung Naga. Kampung Naga, di Kampung Naga. Kemudian dia menulis buku tentang Kampung Naga. Kemudian yang terakhir ini dia ke suku Boti di NTT. Oh, ji. Ya, di NTT. Nah, sebelum itu dia ke Nepal. Ya, ke Nepal, kemudian dia juga menulis buku tentang langkah kaki. Gitu ya. Terus kemudian ini ke Boti. Ya, dia menulis cerita malam kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi malam itu nama di buku itu yang dia ceritakan. Karena dia di Boti itu hanya dapat izin 4 hari ya, karena dia masih di bawah umur, sebetulnya masih baru 14 tahun gitu ya. Nah, dan suku Boti yang dalam itu kan tidak semua orang boleh masuk ke sana. Tapi ya alhamdulillah dia bisa masuk di sana, sehingga dia kalau mau mengungkapkan itu sebagai antropolog kayaknya belum memenuhi ini ya. Akhirnya dia membuat cerita fiksi, tetapi dari pengalaman dia gitu, dan kemudian dia juga baca buku, diskusi dengan beberapa orang kayak gitu. Nah, ini suami saya ikut membimbing karena suami saya juga pernah ke Boti cukup lama dulu di sana gitu ya. Nah, sekarang ke suku Ngaju di Kalimantan. Jadi dia SMP-nya akhirnya dia homeschooling karena dia jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Dan akan ke Papua juga di pedalaman kayak gitu. Jadi bayangin tuh anak 14 tahun. Dan ini kan juga kalau orang tuanya nggak punya kepercayaan yang betul penuh gitu kan juga gimana proses gitu melepasnya ya. gitu ya. Melepas anak yang harus pergi jauh gitu ya. Dan memastikan bahwa anak ini dia benar-benar belajar dan baik-baik saja. Itu kan nggak mudah gitu ya. Nah, ketika kita itu di luar apa ya, ekspektasi saya gitu ya. Betul. Terus bahkan anak ada yang kemarin yang SMP itu dia penelitian tentang transportasi Jogja. Dan dia bertahan sampai hampir 3 tahun ya, 2,5 tahun dia meneliti itu. Mulai dari Kobutri, Kol Kampus, kemudian Trans Jogja gitu ya. Nah, dia juga cari, kalau Trans Jogja kan zaman sekarang ya mungkin dia bisa cari datanya lebih banyak. Tapi bagaimana dengan Kol Kampus, Kobutri, itu kan dia belum ada media yang online kayak gitu ya, belum ada di ini. Jadi kemudian dia itu ke perpustakaan dan belajar dari clipping-clipping koran
bayangkan anak zaman now gitu ya, Iya. dia masih mau belajar Mencari kayak di- gitu, mencari kayak betul, gitu. Ini SMP dan akhirnya dia bisa menemukan, oh kenapa sih kemacetan di Jogja ini tidak bisa diselesaikan dengan membuat jembatan layang gitu loh. Dan dia tuh dari data mereka, data dia itu kepemilikan kendaraan di Jogja ini 3 kali lipat dari penduduk yang ada. Nah ini kan udah luar biasa. Menarik itu iya, dan simpul-simpulnya. karena kenapa seperti itu dan kepadatan seperti ini, tapi kenapa Trans Jogja kosong? Betul. Trans Jogja nggak pernah ini. Nah akhirnya dia mulai melihat, oh Trans Jogja itu satu misalnya dia rute-rutenya gitu ya, dan di halte-haltenya itu tidak ada tempat parkir. Misalnya orang dari rumah ke halte itu bagaimana? Kalau misalnya naik sepeda mau ditaruh di mana? Naik motor mau ditaruh di mana? Akhirnya kan orang ya udahlah lebih baik naik motor aja, karena juga motor itu sekarang kredit itu juga nggak usah pakai uang muka bisa. Nah jadi kan ada hubungannya juga gitu ya. Jadi kebijakan itu ternyata harus berlapis-lapis juga gitu ya. Nah kemudian haltenya juga tidak ramah difabel, tidak ramah dengan lansia. Nah dia menemukan yang kayak gitu-gitu gitu. Makanya dia memberi judul Melambat di Kota yang Berlari. Jadi kita harus merenungkan, dan angka kecelakaan di Jogja ini 1 tahun itu lebih dari 2.000 kasus gitu ya. Dan itu sebagian besar itu pelajar. Karena mereka juga berkendara di bawah umur kan. Ya. Jadi kalau yang anak SMP, SMA itu kan udah pada naik motor. Dan kecelakaan tertinggi ternyata dari Usia-usia itu. Usia-usia itu. Dia kan masih usia-usia yang masih emosional, masih dan harus mengejar waktu kayak gitu. Nah, Trans Jogja jauh lebih aman, tapi kan ini memang melambat ya. Kalau misalnya sekolah tuh masuk jam 7, dari rumah bisa harus jam 5 pagi kayak gitu kan. Kurang kalau di Salam ya. Di Salam kan masuk sekolah jam 8 gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk misalnya. Lah ini akhirnya banyak rentetan dan ini harus bagaimana membuat kebijakan itu banyak Harus faktor yang harus holistik gitu ya ngelihatnya. Ini anak SMP gitu. Bisa begitu kesimpulannya bisa begitu, ya. Menarik. Nah, terus kemarin kan dibedah sama Pusteral UGM sama dari Dinas Perhubungan Jogja. Dan ini diapresiasi, akhirnya itu juga menjadi pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya. Nah, jadi ini anak ini kenapa tertarik dengan transportasi? Dari kecil tuh seneng bis gitu loh. Nah kita hanya membawa aja, oke seneng mau bis, kamu punya bis mania, punya komunitas itu, akhirnya kita kembangkan. Kemudian akhirnya dari kesenangan itu ditarik menjadi sebuah pengetahuan kayak gitu loh. Nah jadi tugas fasilitator kan sebetulnya itu toh, menarik bagaimana tuh ya menemukan potensinya sehingga oh kamu ini. Ada juga yang seneng tangannya utak-utik apa, terus akhirnya membuat sabun. Jadi di Salam ini udah ada produk-produk kayak sabun, sampo, ada ya makanan itu yang misalnya kue-kue yang non terigu, karena terigu itu 100% impor. Nah kenapa kita nggak mengulik tepung-tepung yang ada di Indonesia? Kita punya banyak kekayaan, tapi kenapa enggak? Dan kenapa terigu ini 100% impor, tapi kenapa harganya lebih murah? Itu jadi kajian lagi, jadi pelajaran lagi gitu loh. Ternyata kalau kita nggak menguasai pangan, itu pangan bisa dipolitisir gitu loh. Betul. Nah makanya kenapa kami tadi dengan pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah itu hal-hal yang sangat mendasar gitu ya. Nah kita mengembangkan juga dengan kesehatan itu yang kesehatan yang punya kita gitu ya. Betul. Yang dari mulai pendekatan jamu, ada akupresur, ada. Nah, ini kita kembangkan di sini gitu ya. Jadi obat-obatan yang tradisional, yang sebenarnya kita nggak ngapain ngomong tradisional juga ya. Itu mestinya yang jadi yang di depan ya gitu ya. Itu hasanah kita itu. Ya. Yang dulu kan penjajah datang ke sini kan karena rempah-rempah ya, karena faktor-faktor itu. Tapi bahkan ini tadi saya baca ya kapulaga itu ya, kapulaga itu ternyata harganya sangat mahal gitu ya, dan itu diklaim punyanya Malaysia kalau nggak salah ya, padahal kan kapulaga kita juga punya gitu ya, cukup tinggi juga sebetulnya. Dan bahkan tadi saya baca itu per kilo tuh sampai 2 juta sekian gitu ya, padahal petani itu hanya mengenyam keuntungan harga itu paling tinggi 80.000 gitu loh 1 kilo gitu. Ada margin yang nggak adil lah di situ. Itu sangat-sangat tidak adil gitu.
Nah, kita tuh punya banyak sumber daya. Tapi kalau kita melihat kembali dengan pendidikan nasional kita, pernahkah kurikulum itu basisnya kekuatan kita sendiri? Ya, nyambung nggak ke kebutuhan gitu. Nyambung nggak gitu. Betul. Kita negara maritim, kita negara agraris. Ada nggak kurikulum yang belajar ke sana? Kita hanya berkutik pada materi-materi yang hafalan tadi gitu loh. Yang kamu butuh ini, kamu butuh ini, kamu butuh ini. Kita misalnya negara sana seperti ini. Ya kita nggak bisa dong berpatokan pada negara lain gitu loh. Belum lagi soal bahasa gitu ya. Nah, iya. Kita punya gitu, negara kita tuh kaya gitu. Dan kenapa juga kita sekarang misalnya negara sekaya ini basisnya masih pajak gitu ya. Terus kemana gitu? Betul. Dan daerah-daerah yang tambang daerah ini, pernahkah masyarakat di situ terlibat di situ? Betul. Nah, pendidikan mestinya harus sampai ke sana gitu loh. Makanya kenapa Ki Hajar mengatakan harus sesuai dengan kehidupan dan penghidupan. Betul. Nah, itu makanya ini sebetulnya momen yang sangat bagus ya, dengan situasi yang kacau di negara kita ini. Taman Siswa mestinya harus bangkit lagi gitu loh. Betul. Sebagai praktisi pendidikan, saya ingin mendengar komentarnya terkait dengan dua hal, terkait dengan yang terbaru pendidikan khas Kejogjaan dan pendidikan nasional. Karena saya dengar-dengar juga ada rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas gitu. Yeah. Bagaimana tanggapan Bu Wahyat pada dua persoalan ini? Ya, sekali lagi bahwa yang saya rasakan sekarang itu ya, pendidikan nasional itu belum menyentuh pada akar kebutuhan kita gitu ya. Jadi kita masih sebenarnya basisnya pendidikan kolonial gitu. Jadi belum mendudukkan siswa itu sebagai subjek. Itu satu. Nah, kemudian pendidikan ini mestinya memang kewajiban negara gitu ya. Jadi istilahnya bukan wajib belajar, tetapi negara wajib memfasilitasi masyarakat belajar yang sesuai dengan itu tadi, dengan budaya, dengan hidup dan penghidupan. Itu kan menyangkut di dalamnya adalah budaya gitu ya. Bahwa pendidikan nggak dikerdilkan menjadi sekolah gitu ya, pengajaran gitu ya. Makanya Ki Hajar juga mengatakan bahwa pendidikan jauh lebih luas dari pengajaran gitu. Pengajaran itu bagian kecil dari pendidikan. Dan pendidikan ini adalah menyemai benih-benih kebudayaan gitu kan. Nah, sehingga itu harus kembali kita hidupi lagi gitu. Nah, sama juga seperti pendidikan khas Kejogjaan. Sebetulnya itu ya kita kembali ke pendidikan Ki Hajar itu sudah sangat, dan lahirnya di sini gitu loh, di Jogja. Dan dari Jogja untuk Indonesia mestinya kayak gitu. Makanya kan sebetulnya Ki Hajar mengatakan bahwa pucuk-pucuk yang puncak-puncak kebudayaan itu yang harus menyatukan Indonesia. Kalau kita ngomong Indonesia itu sebenarnya mana sih gitu kan? Ya. Kita kan nggak ngerti, Indonesia ini kan abstrak gitu ya. Itu kan yang imajiner kan? Nah, jadi kita tahu Jogja yang seperti apa, Jawa seperti apa, Jakarta, Sulawesi apa, mestinya kan punya keunggulan-keunggulan itu, dan itulah yang menyatukan. Mestinya gitu ya. Jadi harapan saya sebetulnya kita mesti coba deh kita membaca ulang gitu loh, refleksikan ulang gitu loh pemikiran Ki Hajar. Itu tuh sudah, kalau saya juga belajar dari Biesta, belajar dari banyak-banyak tokoh pendidikan gitu ya. Itu saya mikir, kenapa ya Ki Hajar itu sudah bisa sangat holistik, dan beliau tuh memikirkan tuh sampai hal yang detail-detail kayak gitu ya. Sampai manusia tuh mungkin bahwa persatuan itu harus dimulai dari hal yang kecil. Mulai dari diri sendiri, bagaimana kita sadar selesai dengan diri kita sendiri, kemudian lingkaran keluarga, lingkaran masyarakat, dan baru ke kebangsaan dan dunia kayak gitu loh. Nah, jadi tidak parsial gitu. Jadi, dan ini sangat organik gitu. Jadi persatuan itu bukan sesuatu yang ngoyo-woro, tapi sebetulnya ya dari yang sendi-sendi yang kecil itu tadi gitu. Akhirnya menyatukan. Dan itu saya semakin kesini saya semakin merasakan gitu ya. Di pendidikan ini ketika anak-anak aku belajar tentang ini, aku belajar tentang itu, tentang ini, dan akhirnya mereka saling bisa mengerucut gitu loh.
Oh bisa ya, bisa disatukan ternyata. Kita tidak harus menyingkirkan orang lain. Kita tidak harus bersaing gitu loh. Nah itu kelihatan sekali, dan kenapa si Salam ini jadi akhirnya kompak gitu ya. Itu karena itu semua orang menemukan dirinya, misalnya, oh aku eh, lebih menguasai tentang masak gitu loh. Oh aku lebih menguasai yang tentang fotografi, aku lebih menguasai yang teater, aku yang ini. Nah akhirnya saling menyatu gitu ya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan kemarin saya sampai apa ya, saya itu kemarin Cak Lis juga ikut nonton di sini, tak undang gitu ya. Jadi kami yang ulang tahun yang ke-26 kemarin. Jangan apa, damai janganlah berlalu gitu ya. Jadi mereka membuat itu dari kolaborasi yang kelas minat itu ya. Jadi dia membuat satu teater, tapi mulai dari yang menari, kelas menari, kemudian ada jadilan, ada aikido, ada bahasa Inggris, ada menulis. Nah itu membuat satu pertunjukan yang bareng, yang menulis mereka bikin skripnya gitu ya. Kemudian ada yang tadinya ada harmoni yang mereka nari-nari apa, kemudian ada kekacauan datang jadilan yang buto-buto kayak gitu datang, dan kemudian di tengah rai ada aikido. Yang aikido itu lebih ke untuk bukan melawan tapi menahan diri gitu ya, bagaimana menciptakan kedamaian lagi gitu ya. Akhirnya tersadarkan itu kembali. Kemudian ada warga yang ikut mendukung tadi ya, yang dengan yang bahasa Inggris, yang apa segala macam. Terus kemudian ini memunculkan kembali keharmonisan gitu. Jadi keharmonisan itu harus dirawat, harus dijaga, bukan datang dari langit kayak gitu loh. Harus diupayakan. Dan ketika kita mengupayakan tuh harus apa? Harus saling menghargai gitu. Nah jadi saya sampai merinding ya. Jadi akhirnya kan ini tertangkap gitu loh. Maksudnya orang tua bisa menangkap, fasilitator bisa menangkap. Ternyata ini loh intinya. Jadi kita membuat sekolah itu membangun bebrayan agung gitu loh. Jadi bagaimana kita mengupayakan kehidupan yang tertib damai. Tadi itu dari itu tadi saling menghargai, apapun sekecil apapun perannya. Ya, pasti toleransi di tengah keberagaman ya. Kayak gitu. Betul. Menarik. Simpul di akhir karena ini sudah 1 jam lebih sepertinya. Asik sekali. Karena Bu Waya juga di organisasi otonom Taman Siswa, di Wanita Taman Siswa. Di akhir sebetulnya saya ingin, karena ini forum Dewantara, pasti ada hubungannya dengan Taman Siswa. Saya ingin mendengar masukan atau harapan atau apapun kritik terkait Taman Siswa hari ini. Dan kira-kira solusi yang paling dekat atau yang bisa dikerjakan itu bagi Taman Siswa apa sih, Bu? Ya sekali lagi bahwa Taman Siswa harus kembali ke kurikulum Ki Hajar kayak gitu ya. Itu harus apalah, terserah nanti mau rebranding atau mau apa, tapi apa yang sudah dimulai oleh Ki Hajar harus dilaksanakan kembali gitu ya. Jadi mulai dari Trisentra tadi itu harus dibangun kembali. Kemudian jenjang-jenjang itu ya yang ada, yang seperti kemarin Pak Setio mengatakan juga ya. Jadi ada Taman Indria, Taman Muda, Taman Madya, Taman Dewasa. Nah ini mestinya ini tuh semua ada jenjangnya, dan apa sih kebutuhannya? Nah itu harus dibaca ulang, kemudian peran-perannya, sehingga kalau di Taman Indria sehingga apa yang harus dilakukan di situ. Dan kenapa orang tua ini juga harus dikuatkan? Karena memang itu tadi membangun fondasi tadi. Nah itu jadi ini aja gitu sebetulnya. Jadi sebenarnya sudah ada kan, semua sudah ada gitu. Tinggal kita menjalankan gitu. Nah bukunya juga itu jadi buku babon memang. Betul. Tapi apakah pernah itu dibaca lagi, didiskusikan, diobrolin? Itu kayaknya enggak juga kan. Nah itu harus ayo dikembalikan lagi gitu. Nah dan apalagi Taman Siswa itu sebenarnya secara fasilitas kan sebenarnya sudah sangat terpenuhi lah gitu ya. Dibanding dengan Salam yang apa adanya kayak gini ya. Udah punya semuanya gitu loh. Nah ini mari kita rawat, karena nggak mungkin gitu. Dan sekali lagi ya sebetulnya
saya yakin ya pemerintah bisa ya, karena Salam aja pemerintah bisa kok menerima. Betul. Karena kami kan, makanya kenapa kami bersikeras bahwa ini rekam jejak ini harus dibukukan, Betul. sehingga kan bisa dilacak jejaknya. Apakah saya melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab, atau kami hanya waton suloyo, itu kan bisa dibuktikan gitu. Nah mestinya taman siswa yang jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada sekolah nasional, ini kan pelopor gitu loh. Nah kenapa nggak yakin dengan miliknya sendiri gitu? Betul. Nah kan kita boleh mengkritisi kurikulum yang ada gitu. Nah dan Indonesia sendiri kan nggak selesai ya, maksudnya gini. Pendidikan ini kan mestinya harus menjadi program yang jangka panjang, karena visi misi sudah ditorehkan di dalam pembukaan undang-undang gitu ya, sudah ada. Tapi kenapa ini sekolah kalau ganti menteri ganti kurikulum. Ini kan ya itu tadi sebetulnya ya ini sekolah birokrasi gitu loh. Betul. Sehingga apa yang terjadi itu harus Jadi terus-terusan sesuai eksperimen dengan gitu ya. ya birokrasi yang ada gitu loh. Mau-maunya birokrasi ini kan repot gitu loh. Betul. Ini Yang pontang-panting sebetulnya ya guru, ya Iya, sekolahnya sendiri iya. gitu. Iya, Untuk proses penyesuaian ulang kan begitu. iya, jadi kita harus menguasai sesuatu yang memang itu menjadi kayak misalnya kayak kurikulum itu kan mestinya ya guru yang harus membuat, karena guru itu kan sekolah juga belajar tentang itu juga gitu. Nah jadi ya kembali lagi saya mengatakan bahwa ya ayo gitu loh, kita punya kok dan kita boleh mengkritisi pemerintah, itu boleh gitu. Betul. Terima kasih Ibu Wahya. Saya kira Salam sebagai ruang alternatif pendidikan sudah menorehkan banyak prestasi, dan fase kalau saya melihat dari sisi misalnya kita scan DNA dari asas taman siswa, saya kira betul apa yang disampaikan banyak pihak, para peneliti yang mengatakan bahwa DNA Salam juga ada DNA taman siswa. Artinya praktek baik yang dikerjakan oleh Salam itu juga ada inspirasi, ada latar dari pemikiran Ki Hajar. Salam saya berharap jadi satu pancalan ya, satu oase menuju kebahagiaan. Kalau di Taman Siswa ada Salam dan bahagia, saya kira Salam sudah sedang menuju ke sana, sudah menciptakan bahkan gitu ya. Jadi ke depan saya mengajak orang Taman Siswa, tidak hanya orang Taman Siswa, ayo deh belajar ke Salam bagaimana praktek baik pemikiran Ki Hajar dipraktekkan, bahkan ditambah dengan para pemikir lainnya, Romo Mangun misalnya. Ya. Nah, itu pemirsa dari Forum Dewantara dari Niti Prayan Yogyakarta, saya ucapkan selamat malam, salam dan bahagia. Salam.